Kita ke informasi terpopuler yang pertama, di mana kapal Pertamina Prime dicegat aktivis Greenpeace saat berada di lepas pantai Denmark pada Kamis pekan lalu. Pertamina Prime adalah kapal kedua PT Pertamina International Shipping yang pembangunannya dimulai sejak 2019. Kapal ini merupakan kapal single screw driven single deck type crude oil tanker dengan panjang 330 meter. Mengutip France 24, kapal itu disebut membawa minyak Rusia ke Denmark. Greenpeace mengorganisir aksi untuk menyerukan larangan impor bahan bakar fosil dari Rusia menyusul serangan ke Ukraina. Sejumlah aktivis menggunakan kayak dan berenang di air memblokir pengiriman. Sementara itu mengutip Reuters pada Kamis lalu, Greenpeace juga memblokade 2 kapal tanker minyak yang hendak melakukan transfer 100.000 ton minyak Rusia. Kedua kapal tersebut yaitu Sea Oath dan Pertamina Prime. Hingga berita diturunkan, CNBC Indonesia telah mencoba menghubungi manajemen perusahaan terkait kebenaran kabar pencegatan tersebut, namun belum ada respons. Kita ke informasi berikutnya. Pihak berwajib terus mengusut orang-orang yang terlibat dalam kasus judi online Binomo. Dan ada nama baru yang muncul, yaitu Brian Edgar Nababan. Brian Edgar Nababan merupakan pihak yang berperan menawarkan influencer Indonesia untuk menjadi afiliator Binomo dengan sistem keuntungan bagi hasil. Brian pula yang mengajak Indra Kesuma alias Indra Kents untuk bergabung menjadi afiliator platform tersebut. Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim, Brigjen Wisnu Hermawan mengungkapkan, Brian merupakan salah satu lulusan universitas di Rusia. Setelah lulus kuliah, Brian daftar ke sebuah perusahaan Rusia yang terasosiasi dengan Binomo. Di perusahaan itu, Brian bertugas sebagai customer support platform Binomo. Kemudian pada tahun 2019, Brian diangkat menjadi manajer development Binomo. Brian Edgar pun ditahan Bareskrim dan setelah ditangkap, penyidik memutuskan untuk melakukan penahanan terhadap Brian. Ia ditahan selama 20 hari ke depan terhitung sejak tanggal 1 April 2022. Informasi berikutnya, setelah Pertamina dan Shell Indonesia menaikkan harga BBM, khususnya jenis bensin dengan nilai oktan atau RON 92 untuk periode April 2022 ini, kini giliran Vivo ikut menaikkan harga bensin serupa. Meski kenaikan harga tak setinggi Shell, namun kenaikan harga bensin Revo 92 yang merupakan RON 92 lebih tinggi dibandingkan harga Pertamax yang dijual Pertamina. Berdasarkan pantauan CNBC Indonesia di SPBU Vivo, hari ini Senin 4 April 2022, Vivo telah membandrol harga Revo 92 menjadi Rp12.900 per liter atau naik Rp1.000 per liter dari sebelumnya Rp11.900 per liter. Ini artinya harga bensin Vivo masih lebih tinggi Rp400 per liter dibandingkan Pertamax yang dijual di DKI Jakarta dan sekitarnya yang ditetapkan sebesar Rp12.500 mulai 1 April 2022 lalu. Meski begitu, harga bensin Revo 92 ini juga masih lebih murah dibandingkan badan usaha penyalur BBM lainnya seperti Shell yang telah membandrol jenis RON 92 yaitu Shell Super menjadi Rp16.000 per liter atau naik Rp3.010 per liter per 2 April 2022. Kita ke informasi yang terakhir, Malaysia dan Indonesia bersepakat untuk mengendalikan harga minyak sawit atau CPO dunia. Hal itu terungkap dalam pernyataan Perdana Menteri Malaysia, Dato Sri Ismail Sabri Yaakob, saat bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta pada 1 April lalu. Founder dan Direktur Eksekutif Palm Oil Agribusiness Policy Institute atau PASPI, Tungkot Sipayung mengatakan, pernyataan itu memberikan sinyal kedua negara akan mengarahkan Dewan Negara Penghasil Minyak Sawit atau Council of Palm Oil Producing atau CPOPC menjadi seperti OPEC. Menurutnya ada 3 kebijakan Indonesia terkait minyak sawit yang menyebabkan pasar lebih dinamis, yaitu hilirisasi minyak sawit, pungutan ekspor, hingga mandatori biodiesel. Akibat kebijakan itu, produk hilir Malaysia tidak lagi kompetitif.
di mana selama 2 tahun ini pangsa pasar mereka di luar negeri terus menyusut. Karena itulah Malaysia mengusulkan salah satunya demi melindungi dirinya juga. Sebelumnya, Perdana Menteri Malaysia mengatakan bahwa kedua negara sepakat bahwa harga sawit dunia memang harus ditentukan Indonesia Malaysia sebagai produsen utama minyak sawit dunia.